Asumsi klasik uji autokolerasi oleh kelompok 7, yaitu terdiri dari Mulya Arif, Cynthia Sari, Lia Tri Ratnasari, dan Nasiruddin. Poin pembahasan. Yang pertama, pengertian uji autokolerasi. Yang kedua, konsekuensi masalah autokolerasi. Yang ketiga, cara mendeteksi autokolerasi. Dan yang keempat, cara mengobati masalah autokolerasi. Yang pertama, pengertian uji autokolerasi. Secara harfiah, autokorelasi antara anggota observasi satu dengan observasi yang lain yang berlainan waktu. Autokorelasi dapat berbentuk autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Uji autokorelasi di sini adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam model legislasi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau periode sebelumnya. Jika ada korelasi, maka dinamakan terdapat masalah autokorelasi. Pola autokorelasi hubungan antara ET dan T. Pada gambar di samping menunjukkan adanya pola antara error dengan waktu T. Pada gambar A muncul pola siklik, gambar B muncul tren linier menaik, gambar C muncul tren linier menurun, sedangkan pada gambar D muncul pola kuadratik. Hal yang sebaliknya terjadi pada gambar E yang menunjukkan tidak adanya pola yang sistematis, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada gambar A sampai D terjadi kasus autokorelasi, sedangkan pada gambar E tidak terjadi autokorelasi. Akan menjelaskan tentang konsekuensi masalah autokorelasi, di mana di sini konsekuensi dari pembesarannya variansi antara lain. Yang pertama, pengujian parameter regresi dengan statistik uji T menjadi tidak valid jika HU dibagi BJ sama dengan 0 dan H1 dibagi BJ sama dengan 0. Dan yang kedua, selang kepercayaan untuk parameter regresi cenderung melebar. Dan yang ketiga, penduga tetap tak bias, konsisten, tidak lagi efisien. Oleh karena itu, selang keyakinannya menjadi lebar dan pengujian arti kurang kuat. 4. Varians dan kesalahan standar. Penduga OLS akan menaksir varians dan kesalahan sebenarnya terlalu rendah. 5. Pengujian arti T dan F tidak lagi valid sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak valid. Dan keenam, memberikan gambaran yang menyimpang dari nilai populasi sebenarnya. Pembahasan selanjutnya adalah cara mendeteksi autokolerasi. Yang pertama dengan cara metode grafik. Cara mendeteksi autokolerasi pada data time series dilakukan dengan memplotkan ET. ET itu apa? ET adalah nilai residual yang diperoleh dari prosedur OLS yang biasa. Nah, ET terdapat waktu, T atau ET dengan ET-1. Setelah itu, amati pola yang terjadi. Jika terdapat pola-pola yang sistematis, maka terjadi autokolerasi. Namun, jika tidak ada pola yang sistematis, maka tidak ada autokolerasi. Oke, kita akan membahas grafik di atas, yaitu pertama A, grafik autokolerasi yang positif, di mana pola siklus plot residual terhadap waktu. Pada suatu periode ketika ET, yaitu nilai residual, meningkat diikuti oleh peningkatan ET tahun berikutnya. Pada periode lainnya, ketika ET menurun diikuti oleh penurunan ET tahun berikutnya. Ini menunjukkan adanya kolerasi positif. Nah, gambar kedua yaitu B, pola kuadratis dari plot residual terhadap waktu, sama dengan gambar A. Ini juga menunjukkan adanya autokolerasi yang positif. Dan gambar yang C yaitu pola gerakan ke bawah dan ke atas secara konstan. Ini menunjukkan adanya autokolerasi yang negatif, yaitu kebalikan dari gambar A dan gambar B. Selanjutnya adalah grafik D, yaitu pola yang tidak beraturan yang menunjukkan tidak adanya autokolerasi. Di sini sudah jelas gambar D menunjukkan tidak adanya autokolerasi. Nah, yang gambar E pergerakan dari kiri ke bawah ke kanan, atas yang menunjukkan autokolerasi positif jika data pada gambar A atau B diplotkan terhadap ET-1 bukan terhadap waktu, akan menghasilkan gambar
E ini. Nah, pada gambar F, grafik yang F ini, yang terakhir, pergerakan dari kiri atas ke kanan bawah yang menunjukkan adanya autokolerasi negatif jika data pada gambar C, yang C ini diplotkan terhadap ET-1, bukan terhadap waktu, akan menghasilkan gambar F yang seperti ini. Nah, selanjutnya dengan uji Durbin-Watson. Hanya digunakan untuk autokolerasi tingkat 1 atau first order autocorrelation dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Nah, hipotesis yang diuji sebagai berikut. HO dibagi P sama dengan 0 itu tandanya tidak ada autokolerasi. Jika H1 dibagi P lebih besar dari 0, maka adanya autokolerasi. Selanjutnya yaitu statistik uji. Di sini D sama dengan jumlah NT, yaitu jumlah simple N sama dengan 2 dalam kurung ET dikurangi ET-1 pangkat 2 dibagi jumlah NT sama dengan 1 ET pangkat 2. Nah, di sini sudah ada gambar yaitu 0 autokolerasi positif, DL yaitu batas bawah Durbin-Watson tidak tahu, atau DU batas atas Durbin-Watson 2, 4 min DU, 4 min DL, dan 4. Di sini saya akan jelaskan. Nah, saya akan membacakan poin yang pertama, yaitu bila D kecil dari DLP tolak HO, itu artinya ada kolerasi yang positif atau kecenderungannya R sama dengan 1. Poin 2, bila DL kecil dari D kecil dari DUP, kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa. Poin 3, bila DU kecil dari D kecil dari 4 min DUP, jangan tolak HO, artinya tidak ada kolerasi positif maupun negatif di sini. Nah, poin 4 di sini adalah bila 4 min DU kurang dari D kurang dari 4 min DLP, kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa. Dan poin terakhir, bila D besar dari 4 min DLP, tolak HO berarti ada kolerasi yang negatif. Selanjutnya ada uji run atau run test. Run test digunakan untuk melihat apakah residual terjadi secara random atau tidak. Uji run akan memberikan kesimpulan yang lebih pasti jika terjadi masalah pada uji Durbin-Watson, yaitu nilai D terletak antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, yang akan menyebabkan tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti atau pengujian tidak meyakinkan jika menggunakan DW test. Metode yang terakhir ada uji Birch-Godfrey atau BG atau disebut juga Lagrange multiplier. Uji ini digunakan jika data observasi di atas 100 data. Rumus yang digunakan dalam Lagrange multiplier di sini yaitu YT sama dengan beta 1 plus beta 2 XT plus mu T. Berdasarkan model tersebut, Birch-Godfrey mengasumsikan bahwa UT mengikuti autoregresif ordo PARP sehingga membentuk model seperti yang tertera dalam video ini. Selanjutnya kita ke bagian cara mengobati masalah autokorelasi. Bisa dilihat dalam gambar di video ini, salah satu cara untuk mengatasi kasus autokorelasi adalah dengan metode kuadrat terkecil umum. Nah, pertama kita memulai dengan regresi biasa. YT sama dengan beta 1 plus beta 2 XT plus mu T. YT-1 sama dengan beta 1 plus beta 2 XT-1 plus UT-1, dan UT sama dengan rho UT-1 plus epsilon 1, di mana rho lebih besar dari min 1, lebih kecil dari 1, sehingga akan membentuk persamaan umum YT min rho YT-1 sama dengan beta 1 min rho plus beta 2 XT min rho XT-1 plus epsilon T, atau bisa dibentuk menjadi YT plus beta 1 plus beta 2 XT plus epsilon T, di mana beta 1 sama dengan
beta 1 min P min rho YT sama dengan YT min rho YT min 1, XT sama dengan XT min rho XT min 1, beta 2 sama dengan beta 2. Nah, jika autokorelasi di dalam residual tinggi atau P sama dengan 1, maka kita akan menggunakan persamaan regresi tanpa intercept. Sedangkan jika P sama dengan 0, maka model regresi yang akan didapat adalah regresi dengan pembeda pertama. Pembahasan selanjutnya Ada ujiran atau rantes. Rantes digunakan untuk melihat apakah residual terjadi secara random atau tidak. Ujiran akan